Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat masih membahas terkait pentingnya vitamin A pada ibu dan juga balita. Nah tadi Dokter Wenti tadi kita sempat yang ngobrolin tentang bahwa memang perbedaannya memang ada ya antara kita memang datang sendiri atau memang ambil fasilitas dari pemerintah. Tapi untuk masyarakat sendiri nih, apakah mereka masih ada nih orang-orang yang tidak aware nih akan pentingnya pemberian vitamin pada balita, ibu hamil, ibu menyusui itu, Dok? Masih ada ya kasusnya yang tidak aware itu. Bahkan selain vitamin A, imunisasi juga masih banyak sekali yang kontra. Artinya takut stigma bahwa pemerintah itu memasukkan sesuatu. Contoh ya, imunisasi takut dibuat chip gitu kan ke dalam tubuhnya. Begitu juga dengan vitamin A, takut memasukkan sesuatu yang berbau bahan-bahan kimia atau obat-obatan ke dalam tubuh anaknya. Padahal stigma tersebut harusnya diluruskan dan kami sering mengedukasi kepada pasien-pasien. Tapi kalau dari dalamnya memang belum mau, agak susah sih. Memang itu butuh edukasi lebih lanjut mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat mungkin ya atau orang-orang sekitarnya. Benar sekali. Sebenarnya peran dari masyarakat itu sendiri ya, Dok ya, untuk bekerja sama bersama pemerintah tentunya untuk menyukseskan program-program tersebut sehingga tidak ada lagi kekurangan vitamin seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dokter Bella mau melanjutkan untuk Ibu Nifas tadi ya, Dok ya. Kita bahas tentang Ibu Nifas ya. Baik, Dokter, silakan Dokter. Tadi udah sangat jelas sama Dokter Wenti tentang anak-anaknya dan balita ya. Sekarang saya akan bahas tentang yang masa nifas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masa nifas itu adalah masa setelah ibu mengalami proses persalinan ya. Jadi ada keluarnya bayi, keluar plasenta juga. Biasanya itu adalah masa pemulihan juga dari hamil, melahirkan, atau ada lagi namanya masa nifas. Dan biasanya masa nifas itu dia sudah berlangsung kurang lebih 6 minggu ya atau 42 hari setelah adanya kelahiran gitu. Nah, kenapa suplementasi vitamin A pada ibu yang nifas itu dia penting ya? Karena pemberian 1 kapsul vitamin A yang warnanya merah tadi, kan ada yang merah sama yang biru ya. Kalau yang biru itu untuk anak yang kurang dari 1 tahun, itu dosisnya lebih kecil. Tapi kalau misalnya vitamin A yang merah sama dengan yang ibu ini juga, itu pemberian 1 kapsul vitamin A merah itu dia cukup untuk meningkatkan kandungan vitamin A di dalam ASI selama 60 hari ya. Padahal hanya 1 kapsul kecil, tapi untuk kecukupan anaknya mendapatkan vitamin A di dalam ASI itu bisa selama 60 hari. Makanya ibu setelah melahirkan langsung dikasih vitamin A itu penting. Selanjutnya, pemberian kalau 2 kapsul vitamin A merah itu diharapkan cukup menambahkan kandungan vitamin A di dalam ASI bahkan sampai anaknya 6 bulan. Ya, kalau yang tadi hanya 60 hari kurang lebih 2 bulan, tapi kalau misalnya dia 2 kapsul itu bisa sampai 6 bulan. Berarti kan anaknya juga bisa dapat dari suplementasi sendiri, ditambah lagi karena anaknya ASI dapat lagi plus-plusnya vitamin dari ASI vitamin A itu sendiri. Nah, dan juga kesehatan ibu itu akan dia lebih cepat pulih setelah melahirkan jika ibunya juga suplementasi vitamin A dan dapat mencegah infeksi pada ibu nifas. Seperti yang kita tahu tadi ya, salah satu manfaat dari vitamin A itu sendiri adalah untuk imunitas ya, bukan hanya untuk imunitas bayi, bahkan untuk imunitas pasien-pasien ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, bahkan kita yang dewasa pun itu kita juga masih butuh vitamin A seperti itu untuk imunitas. Nah, biasanya apa nih penyebab seseorang itu bisa mengalami kekurangan vitamin A khususnya pada ibu hamil dan menyusui? Dari sekian banyak penyebab, itu yang paling banyak adalah diet yang tidak seimbang dan kondisi gizi buruk. Biasanya itu adalah pasien-pasien yang memang dia itu tidak suka makan sayur-sayuran ya biasanya. Jadi kita dapat vitamin A itu sumbernya yang paling banyak itu memang dari makanan ya. Makanan kalau misalnya protein yang paling banyak vitamin A itu biasanya hati ya.
Jadi vitamin A itu paling banyak di hati, dan juga kalau misalnya untuk makanan sayur-sayuran tadi ya, sayuran hijau, contohnya tadi ada brokoli, terus juga wortel, tomat, atau warnanya cerah gitu ya, tadi kata Dokter Wenti. Jadi biasanya diet yang tidak seimbang itu tidak mau makan sayur-sayuran yang sudah berlangsung lama gitu ya. Misalnya memang dia dari kecil terus remaja sampai dia sampai hamil tidak makan sayur sama sekali gitu. Memang ada kan orang-orang yang memang tidak mau makan sayur atau pilih-pilih sayuran seperti itu. Itu yang membuat bisa jadi defisiensi nih atau kekurangan vitamin A pada saat kehamilan dan juga menyusui. Atau memang kondisi gizi yang buruk. Jadi memang biasanya kalau kondisi gizi buruk itu pasien-pasien atau ibu-ibunya yang tinggalnya jauh gitu ya, tempatnya yang memang terpencil, yang sulit untuk mendapatkan akses dari vitamin A itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ibu yang sedang hamil dan menyusui yang menderita infeksi dan penyakit tertentu. Misalnya ibu-ibu dengan dia memang ada diare yang sudah lama atau diare kronis, terus juga ada parasit di usus, karena parasit di usus dia itu bisa menyebabkan mengganggu penyerapan dari vitamin A di dalam tubuh. Jadi memang vitamin A itu juga diserap atau diabsorpsi di dalam usus. Kalau misalnya ada parasit ya atau ada diare, itu kan dia juga gangguan gastrointestinal ya, gangguan sistem pencernaan. Jadi pencernaan yang terganggu sehingga penyerapan dari vitamin A dalam tubuh juga terganggu. Selanjutnya adalah kebutuhan vitamin A yang meningkat. Jadi selama hamil, memang kehamilan dan menyusui itu kebutuhan bukan hanya vitamin A, itu juga meningkat ya. Jadi kalau misalnya ibunya kadang-kadang kalau yang ini kurang pemahaman bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya pada saat hamil malah nggak makan sayur kayak gitu, atau tidak mau konsumsi vitamin, suplementasi seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan pada saat ibunya hamil, menyusui dan masa nifas kekurangan vitamin A. Baik dokter, nah untuk ibu hamil sendiri nih dokter, banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa yang paling penting ketika kita hamil itu adalah proteinnya dokter. Tapi ada juga sebagian ibu-ibu yang mungkin kurang teredukasi, itu yang membanyakan untuk dalam porsi makan itu adalah nasinya dokter. Sebenarnya dokter, untuk mendapatkan segala vitamin untuk ibu hamil ini, apakah hanya dibutuhkan dari suplemen saja dokter, ataukah memang pola makannya seperti apa sih yang diharuskan untuk ibu hamil untuk bisa mendapatkan segala vitamin dan terutama pada vitamin A ini? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.